Efek makan gratis bergizi, kepuasan masyarakat 100 hari kinerja Prabowo Gibran melampaui era Jokowi. Prabowo perintahkan kepala daerah berhemat, efisiensi, dan pangkas APBD. Prabowo pangkas APBN 306,69 triliun rupiah. Ini efeknya bagi ekonomi. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama kinerja Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka tergolong tinggi. Bahkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran melebihi capaian Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Berikut ulasan selengkapnya. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama kinerja Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka tergolong tinggi. Bahkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran melebihi capaian Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi. Lantas, apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo Gibran? Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4 hingga 10 Januari 2025. 80,9% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertama. Sementara itu, hanya 19,1% responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo Gibran. Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya. Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin, sedangkan yang tidak yakin hanya 10,6% responden. Tingginya tingkat kepuasan publik pada 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan atau Polkam. Hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Dari data Litbang Kompas, tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibandingkan bidang kesejahteraan sosial 83,7%. Ekonomi 74,5% dan hukum 72,1%. Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2024. Atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3% dari era Jokowi. Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4% pada Juni 2024 menjadi 72,1% pada Januari 2025 atau bertambah 14,7%.
Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5% atau naik 9,4% dari Juni tahun lalu, dan kesejahteraan sosial 83,7% atau naik 1,7%. Meskipun tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi, tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, secara keseluruhan, kinerja Prabowo Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan. Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi. Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam 3 bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hanya untuk barang mewah, dan yang lainnya. Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden atau pilpres masih terasa selama 3 bulan ini. Apalagi, Kris mengatakan pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi. Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi. Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun, hasil survei Litbang Kompas juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo Gibran yang berupaya mewujudkan 8 misi yang diusung selama masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024 atau dikenal dengan Asta Cita. Metode penelitian survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error penelitian lebih kurang 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Pemangkasan anggaran belanja APBD. Inilah salah satu langkah dan program Presiden Prabowo demi efisiensi belanja negara. Berikut ulasannya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para pimpinan daerah untuk ikut serta memangkas anggaran belanja APBD demi efisiensi. Instruksi ini ia sampaikan seiring dengan terbitnya Inpres nomor 1/2025 yang telah mengarahkan para menteri dan pimpinan lembaga lainnya untuk melakukan efisiensi dengan memangkas belanja masing-masing. Inpres ini pun telah diarahkan langsung kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur dan para bupati atau wali kota. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas
senilai Rp306,69 triliun. Berikut ulasannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beresiko terdampak kebijakan pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat sesuai instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai Rp306,69 triliun. Ekonom yang juga merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Elisa Aulia Valianti, mengatakan resiko tekanan terhadap potensi pertumbuhan ekonomi itu akan muncul bila kebijakan pemangkasan itu salah sasaran, seperti mengalihkan belanja modal untuk program tertentu yang memiliki efek rambatan minim untuk jangka pendek. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa membuat, mempertahankan, serta mengamandemenkan peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. Hal ini juga berarti jika politik tidak bisa lepas dari gejala konflik dan kerjasama, menurut Andrew Haywood. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.